Selamat sore kepada semua sahabat-sahabat Lopom Gracia dimanapun berada. Hari ini atau sore ini saya ingin mencoba memaparkan pengetahuan saya mengenai tentang hukum Islam dalam kaitannya dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Kenapa kita mencoba membahas ini? Karena begitu menariknya jika kita melihat mayoritas Indonesia yang beragama Islam. Kita akan susah membedakan manakah hukum adat, manakah hukum Islam. Demikian juga di tempat-tempat masyarakat yang mayoritas Kristen, kita pun akan sulit membedakan manakah yang merupakan hukum adat, manakah yang merupakan hukum agama, atau bagaimana perpaduan kedua hukum itu, atau yang terakhir nanti bagaimana hasilnya. Oleh karena itu, kepada sahabat-sahabat dimanapun berada, sebelum saya masuk ke topik ini, maka perlu kita melihat jauh-jauh ke belakang, di mana sebelum kita merdeka, sebelum ada agama, bahwa kita pun sudah memiliki hukum. Oleh karena itu, kita lihat dulu pada saat zaman kolonial, bahwa pada saat itu ada hukum positif yang berlaku, yaitu hukum Indis Stat Regeling. Dalam pasal 163 terjadi penggolongan penduduk. Dengan digolongkan penduduk ini nanti, maka terjadi pula nanti penggolongan hukum yang berlaku atau hukum positif yang berlaku bagi masing-masing golongan itu. Dalam pasal 163 IS digolongkan 3 penduduk. 1, golongan penduduk Eropa. Ya, nanti berlaku bagi mereka hukum Barat atau BW. Kemudian golongan Timur Asing. Ya. Kemudian yang ketiga, golongan pribumi. Nah, golongan pribumi inilah nanti yang berlaku hukum adat. Kemudian setelah Indonesia menerima atau masuknya agama-agama yang dalam hal ini agama Islam, maka akan menarik untuk kita bahas bagaimana kaitan hukum Islam dan hukum adat bagi masyarakat pemeluk agama itu sendiri. Karena kalau kita melihat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Muslim atau beragama Islam, sehingga pasti bahwa Islam akan mempengaruhi hukum adat yang berlaku bagi pemeluk agama Islam. Untuk itu, saya akan mencoba membahasnya. Untuk itu, saya akan mencoba memaparkan kepada kita semua bagaimana pengaruh hukum Islam terhadap hukum adat di Indonesia bagi saudara-saudara kita yang mayoritas beragama Islam. Untuk melihat ini, ada 5 teori yang bisa kita kemukakan menurut para pakar hukum. Yang pertama, ada teori credo, yaitu teori syahadat. Yang kedua, ada teori receptio in complexo. Dan yang ketiga, ada teori resepsi. Yang keempat, ada teori resepsi exit. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, teori resepsi a contrario. Poin pertama tadi dalam teori
Credo, teori ini melihat bahwa hukum Islam merupakan kelanjutan prinsip tauhid yang menyimpulkan bahwa beriman kepada Allah, tunduk, maka harus tunduk kepada perintahnya atau hukum agama, atau harus tunduk kepada otoritas hukum Islam. Itulah pandangan teori Credo ini, bahwa setiap orang beragama Islam harus tunduk kepada otoritas hukum Islam. Pandangan teori yang kedua, teori receptio in complexo, yang dikemukakan oleh Mr. Ludwig Wilhelm Vandenberg. Dalam pandangan ini, bahwa bagi orang Islam maka berlaku penuh hukum Islam, walaupun pelaksanaannya nanti katanya bisa ada penyimpangan-penyimpangan. Hukum ini sudah berlaku sejak zaman POC. Atas antara lain bisa kita lihat dalam berbagai aturan-aturan berupa Compendium Praeger, yaitu kompendium atau kumpulan peraturan-peraturan perkawinan atau kitab hukum perkawinan di zaman POC. Kemudian ada Sir Bones der Formans Japanes yang dibuat atas usul Residen Cirebon pada tahun 1757. Dan yang ketiga kita bisa lihat di Kompendium Semarang. Dan yang terakhir bisa kita lihat di Kompendium Makassar. Di sini akan kita bisa lihat nanti bagaimana hukum Islam itu diberlakukan. Kemudian kita memasuki teori resepsi. Teori ini memandang atau melihat bahwa rakyat pribumi pada dasarnya memberlakukan hukum adat identik dengan hukum Islam yang diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Jadi masyarakat adat yang beragama Islam identik hukumnya dengan hukum Islam. Itulah dalam pandangan yang ketiga ini. Kemudian pandangan yang keempat menurut teori resepsi exit yang dikemukakan oleh Profesor Hajairin dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan sejaman Hindia Belanda berdasarkan teori ini tidak berlaku lagi. Hukum Belanda itu otomatis exit, keluar dari hukum Indonesia karena bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Hal itu bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain ada hukum yang mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, negara menjalankan kebebasan warga negara untuk memeluk agamanya berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya itu. Kemudian teori yang terakhir, yaitu teori yang kelima, teori contrario, yang juga dikemukakan oleh Profesor Hajairin, yang dikembangkan oleh Sayyidi Talib. Menurut pandangan teori ini, secara harfiah berarti melawan hukum teori resepsi. Hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artinya bahwa hukum adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini dapat menganggap bahwa ada dua hukum yang berlaku, yaitu hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum Islam itu sendiri. Kemudian teori ini, semua teori yang kelima di atas tadi, ada yang menentangnya, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Van Vollenhoven. Dia mengatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum adat yang berlaku di Indonesia bukan hukum Islam, karena jauh-jauh hari sebelum datangnya agama Islam
bahwa di masyarakat adat telah berlaku hukum yang membuat mereka damai, tertib, sehingga itulah hukum adat. Jadi dari penekanan para pakar hukum yang menentang bahwa hukum Islam bukanlah hukum adat, adalah karena mereka menitik beratkan atau melihat jauh-jauh sebelum agama datang, sebelum agama Islam datang, bahwa sudah ada hukum adat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang membuat mereka damai, tentram terhadap sesama dan lingkungannya. Itulah pandangan ini. Sehingga dengan lahirnya pandangan yang menentang ini, itulah yang menjadi titik awal hingga sampai saat ini terjadi perdebatan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Di sini selalu terjadi perdebatan. Itulah titik pembahasan kita pada sore hari ini. Dan menurut saya pun, jika kita lihat dalam masyarakat Tapanuli Utara, jauh-jauh hari sebelum agama Nasrani atau agama Kristen datang ke Tanah Batak yang dibawakan oleh Nansen, bahwa jauh-jauh sebelumnya telah hidup satu hukum adat di tengah-tengah masyarakat, yang mana bisa kita lihat dari hukum Dalihan Natul. Hukum ini jauh-jauh hari sudah ada, yang merupakan tadi hasil cipta rasa karya masyarakat adat. Inilah yang bisa menjadi sesuatu yang bisa kita lihat bagaimana pandangan-pandangan para pakar hukum terhadap satu sistem hukum dan hukum adat itu sendiri, yang hingga sampai saat ini kita melihat bahwa hukum adat